Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita sampai mana kemarin? Urutan orang-orang yang paling berhak untuk menjadi imam. Baik. Kita sekarang akan membahas kriteria orang yang paling berhak untuk menjadi imam. Yang paling berhak yang mana nih ya? Kalau sudah terkumpul kriteria ini, maka pantaslah orang itu untuk dijadikan sebagai imam. Baik, lanjut. A. Yang lebih berhak menjadi imam secara umum, baik di masjid atau selain di masjid. 1. Pemimpin dalam satu daerah sekalipun dia fasik, maka dia boleh bermaju sendiri untuk menjadi imam, atau dia menyuruh orang lain untuk menjadi imam. Baik, sebelum kita lanjutkan, perlu diketahui lebih dahulu bahwa dalam masalah imam ini nanti ada imam yang secara umum, ada imam yang secara khusus. Artinya kalau secara umum ini dimanapun dia berada, maka dia boleh menjadi imam. Yang kedua adalah imam yang khusus. Kalau imam yang khusus berarti wilayah yang dia kuasai saja yang boleh dia jadi imam. Artinya kalau dia maju sendiri itu boleh. Walaupun ibarat kata orang tersebut tidak disuruh, artinya dia sendiri yang berinisiatif untuk jadi imam, itu boleh, baik yang imam secara umum atau imam yang khusus. Atau kalau dia tidak mau jadi imam, maka boleh dia menyuruh orang lain. Ketika dia menyuruh orang lain, baik secara lisan atau secara tertulis, apalagi secara tertulis ya, maka ketika orang yang disuruh oleh imam yang khusus atau imam yang umum tadi, orang yang disuruh ini berhak untuk menjadi imam. Kita bukan bicara yang lebih afdal ya, yang paling berhak dulu. Nah ya, ada yang umum, ada yang khusus. Nah kita bicara yang umum dulu. Yang umum adalah seorang pemimpin yang menguasai daerah tersebut, maka dia berhak untuk menjadi imam di wilayah dia. Baik di wilayah dia itu ada masjid atau mushola, pokoknya di wilayah dia, maka dia berhak untuk menjadi imam. Semakin besar wilayah yang dia kuasai, maka semakin besar juga keberhakan dia sebagai imam sholat. Kita perlu garis bawahi ya, untuk masalah imam ini, bacaan fasih itu jangan ditanya lagi. Itu sudah harga mati. Fasih itu ya, fasih dalam mengucapkan huruf hijaiyah itu jangan ditanya lagi, itu sudah harga mati. Artinya kalau seandainya dia tidak bagus dari dalam bacaannya, yakni hurufnya tidak pas ketika mengucapkan huruf-huruf Al-Quran, bacaan-bacaan salat, terutama adalah bacaan rukun qauliyah,
maka jangan maju dia. Kalau dia maju nanti beresiko bagi makmum yang lebih baik ucapan hurufnya ketimbang dia, akan mengakibatkan orang-orang yang menjadi makmum itu tidak sah mengikuti orang yang seperti itu. Jadi bacaan fasih itu tidak usah ditanyakan lagi, itu harga mati sudah. Baik orang yang menjadi imam secara umum atau imam yang secara khusus. Bukan suara ya, bukan lagu, bukan suara. Kita ini terkadang terkecoh dengan suara, terkecoh dengan lagu. Padahal belum tentu orang yang bersuara bagus atau yang punya lagu nada bagus dalam mengaji itu lebih baik daripada orang yang tidak punya suara bagus. Yang jadi patokan itu adalah mengucapkan huruf-huruf hijaiyah tadi. Walaupun suaranya nggak bagus, ada orang suara bagus tapi bacaannya nggak pas, tajwidnya terlalu berlebihan. Ada dulu satu imam di Balikpapan, suaranya bagus, sampai dia pernah menjadi muadzin, dan muadzinnya itu menjadi salah satu adzan yang selalu dikumandangkan di TVRI Balikpapan zaman dulu nih, tahun 80-90-an, saya masih kecil. Suaranya dia itu selalu ditayangkan di TVRI kalau menjelang maghrib, pasti suara adzannya dia tuh. Dia jadi imam, tapi nggak pas, terlalu panjang bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Panjang semuanya, matobinya kepanjangan. Orang satu ketukan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lah dia kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Panjangan. Enggak pas itu. Nah, itu yang dipentingkan adalah mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, bukan lagu, bukan suara. Ada juga imam yang itu menggerendel gitu ya, apa bahasa Banjarnya apa ya, menggerendel itu ya. Terlalu memuai bacaan tadi. Contoh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Udah 1-2 tuh saya mendapati imam seperti itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa menggerendel bacanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bergerendel itu. Ada yang 1-2 tuh. Allahu Akbar. Sami'a Allah. Panjang. Macam-macam, makanya harus belajar kita tuh ya. Ada juga imam yang bukan kol-kolah, dikol-kolakan. Allahu Akbar, aka. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar, aka. Kan bukan kol-kolah itu. Ada juga yang salah. Allahu Akbar.
Sami'allah. Nah begitu. Atau barnya panjang. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Nah. Jadi fasih itu sudah harga mati, jangan ditanya lagi. Ingat, yang disebut fasih adalah mengucapkan huruf hijaiyah dengan benar. Bukan lagu, bukan suara. Lagu dan suara itu urutannya kita akan sebut, urutan yang keberapa itu nanti. Paham ya? Nah, jadi kita kembali, ada imam yang berhak dia secara umum. Siapa itu? Pemimpin. Nah, jadi kalau di daerah ini, daerah apa namanya ini? Nah, Sumberjo atau ini? Sumberjo, RT berapa sini? 41. Ini wilayah RT 41. Maka RT-nya dia lebih berhak untuk jadi imam. Artinya kalau ada RT yang dia memang pantas untuk jadi imam, bacaannya fasih, langsung dia memaju tanpa minta izin dengan yang lain, maka yang lain tidak boleh memprotes. Kenapa? Karena dia berhak di situ. Di atas RT apa? Lurah. Dulu kan ada RW, sekarang nggak ada. Lurah. Jadi kalau ada kelurahan sini ya. Kelurahan apa namanya ini? Sumberjo, datang ke masjid ini. Pak Lurah ada imamnya di sini. Lalu dia langsung maju sendiri. Tidak ada masalah, berhak dia untuk maju. Kenapa? Karena wilayah ini adalah di bawah wilayahnya kelurahan Sumberjo. Di atas lurah apa? Camat. Di atas camat? Wakil camat. Camat itu camat? Wali kota. Di atas wali kota? Gubernur. Di atas gubernur? Menteri. Di atas menteri? Presiden. Selesai. Kalau seandainya memang bagus bacaannya. Tapi kalau tidak bagus bacanya, jadi mohon maaf RT, tapi bacanya salah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan baca, jangan jadi imam dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. R-nya betagar. Waktu pembagian huruf R enggak ikut dia. Jadi enggak dapat huruf R-nya. Jangan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jangan dulu. Jangan jadi imam. Walaupun ente jadi pemimpin, jangan dulu. Amin. Amin ya Allah, amin. Pak Ustaz. Jangan dulu. Paham ya? Tapi kalau memang bacaannya bagus, ucapan hurufnya bagus, bolehlah dia jadi imam. Artinya dia boleh memaju sendiri atau dia mewakilkan orang lain untuk menjadi imam. Ketika orang lain sudah diangkat untuk menjadi imam, maka dialah yang berhak untuk menjadi imam. Udah dipaham kira-kira dulu ya? Itu secara umum. Nah, oleh karena itu biasanya pengurus masjid itu di dalam pengurusan itu biasanya selalu melibatkan para RT. RT dilibatkan rapat, kecuali artinya nggak mau juga ya berarti lain masalah sudah. Kenapa? Karena memang dia memegang wilayah. Dari RT tadi nanti pengangkatan pengurus masjid. Nanti ada dewan masjid dan sebagainya dan seterusnya. Sudah jadi panitia masjid pengurus masjid, ketuanya siapa, wakil dan seterusnya. Diangkatlah dari pengurusan tadi seorang imam. Nanti kita lihat yang diangkat untuk menjadi imam ini yang bagaimana kriterianya. Nah, itu ya.
Bagaimana sifat-sifatnya yang pantas untuk diangkat menjadi imam ini. Imam ini kan digaji nih. Nah itu. Untungnya kita di Indonesia, khususnya di Balikpapan ini, tidak ada syarat khusus yang berkaitan dengan kepemerintahan. Maksudnya dengan ketetalan tuh enggak ada syarat khusus. Kalau negara lain, dosa jauh lah seperti Malaysia, itu yang jadi imam sekurang-kurangnya S1 atau S2. Title-nya tuh LC, MA, itu harus seperti itu, punya title. Jadi kalau cuma sekolah pesantrennya nggak mengeluarkan title, nggak bisa jadi imam. Walaupun suaranya bagus dan sebagainya, nggak bisa. Dia ada sertifikatnya, title-nya ada, sertifikatnya ada, baru boleh jadi imam. Itu di tempat lain, di negara lain. Untungnya kita di Balikpapan ini, asalkan dia bacaannya bagus, akhlaknya baik, oke lah jadi imam. Digajilah orang-orang tersebut. Kita lihat nanti kriterianya di dalam siapa yang paling afdal untuk jadi imam. Ini kita bicara yang paling berhak dulu ya, yang paling berhak secara umum. Udah dipaham kira-kira? Baik. Hah? Kalau misalkan terbentuk panitia, ketua sudah ada, untuk misalkan imam yang sudah ada itu diganti, itu berhak untuk ketua mengganti atau gimana? Ketua ini kan sebagai pemimpin, tapi tidak juga boleh otoriter. Ada sebagian masjidnya, ada, saya tidak sebutkan masjid lah, cuman ada mungkin dekat sini. Itu imamnya dengan ketua nggak cocok. Masyarakat cocok dengan imam, tapi imamnya tidak cocok, selek dengan ketua. Imamnya bagus, bacaannya bagus, akhlaknya baik, jamaah senang. Tapi karena selek dengan jamaah, dengan imam ini, diberhentikan. Diberhentikan. Ya, pengurusnya nggak bisa ngelak sudah. Katanya saya ketua, katanya. Mau bagaimana lagi sudah. Nah, jamaah nggak bisa juga mengelak karena siapa suruh mengangkat ketua seperti itu. Kasusnya itu kenapa kata saya diberhentikan? Kata saya ini imamnya bagus, akhlaknya baik, sifatnya baik, tawadhu, rendah diri. Dia bisa motong sapi, pokoknya lengkap lah, dia bisa mandikan orang mati, lengkap. Di kampung itu kalau dia ada apa-apa gampang lah. Kenapa? Katanya selek dengan ketua. Kenapa? Ternyata dengar-dengar ada 3 pengurus yang dapat gaji. Dapat gaji. Jadi kalau imam sama kaum kan wajar dapat gaji kan. Dengar-dengar ketua kah, bendahara kah, atau apa itu dapat gaji juga 1 juta. Jadi ustadz ini, siapa si imam ini kayak melarang begitu. Nggak boleh loh katanya kan. Nggak boleh. Akhirnya si ustadz ini karena dia mengucapkan statement seperti itu, seleklah dengan ketua. Jadi seakan-akan ketua ini nggak boleh dapat gaji. Lalu si imam ini datang ke saya, guru, apakah boleh ketua itu dapat gaji? Kata saya begini, kalau seandainya kesepakatan semuanya, arti kesepakatan pengurus, siapapun yang membantu dan mengurusi masjid itu berhak, artinya boleh mendapatkan gaji. Ketua apa fungsinya? Ya dia ngurus ini, ngurus itu dan sebagainya. Anggaplah dia kayak kerja. Kalau kepala sekolah saja dapat gaji, ya bisa juga pengurus dapat gaji, nggak ada masalah. Asalkan dari 2 infak masjid. Tapi kalau ketuanya cuma sebagai namanya doang, kemudian lontang-lantung nggak ada arah dan sebagainya, ya sebaiknya lillahi ta'ala aja. Nah, cuman ya tadi ada beberapa pengurus dapat gaji mungkin karena mereka dianggap kayak kerja. Cuman kata saya, kalau hasil kesepakatan nggak apa-apa. Tapi kalau cuma ngambil saja, ntar dulu. Ini masjid ini bukan milik pribadi, milik umat. Ya, hasil duit masjid itu bukan dari siapa-siapa, dari sumbangan masyarakat. Jadi harus jelas kejelasannya. Nanti kan diumumkan tuh. Setiap Jumat diumumkan kemana duit-duit itu larinya. Harus tahu.
Yang lucunya ada satu masjid atau beberapa masjid di Balikpapan ini diumumkan ucapan duitnya ada, tapi ketika diperiksa di saldo nggak ada. Ada 1-2 masjid itu kejadian di Balikpapan. Yang baru-baru ini dalam beberapa bulan ini 2 masjid, bukan 1 juta 2 juta, main ratusan juta, bahkan sudah main miliaran itu. Ya, saya waktu Jumat 2 Jumat yang lalu, atau ya kurang lebih 2 atau 3 Jumat yang lalu, masjid jadi khatib di masjid itu. Jadi pengumuman begitu memberitahukan tentang saldo masjid, si pengumuman yang mengumumkan ini katanya saldo masjid saat ini kami tidak bisa memberitahukan. Kenapa? Karena masih diaudit di kepolisian atau di mana begitu, masih diperiksa katanya. Jadi kami tidak bisa memberitahukan. Yang kena bukan 1 orang, diperkirakan ada 7 orang. Dan itu bukan hanya setahun 2 tahun, ternyata sudah berbelasan tahun. Jadi diperkirakan duit itu hilang bukan hanya main 1 juta 2 juta ratusan juta, tapi miliaran sudah duit itu. Nah itu banyak kong kali kongnya di situ. Makanya saya bilang masjid itu terkadang pengurus masjid ada yang niatnya untuk menghidupkan masjid, ada juga yang mencari kehidupan di masjid. Ada yang memakmurkan masjid, ada juga yang mencari kemakmuran di masjid. Itu beda-beda tipis itu kalimatnya itu. Kalau mencari kehidupan di masjid atau mencari kemakmuran di masjid, dijadikan pengurus, tapi orangnya nggak muncul-muncul. Muncul pada saat Idul Fitri atau hari haji. Kenapa? Karena ada bagi kurban atau ada bagi-bagi zakat baru muncul. Dan itu tidak 1-2 pengurus seperti itu. Kemarin ada orang datang ke saya, Pak Ustadz, Pak Kiai, itu di Masjid Anu pakai nggak ceramah lagi kah? Kata saya sampai sekarang pengurusnya belum ada hubungin. Saya tanya balik, apakah ustadz-ustadz yang lain ada ceramah juga? Nggak ada katanya. Ya begitulah kata saya tidak ada dihubungin, dan dengar-dengar ustadz yang lain juga tidak ada mengajar di masjid itu lagi. Kata saya, kenapa? Ya nggak tahu katanya, mungkin ketuanya. Ya ketuanya lagi sibuk mau siap-siap ini pemilihan ini cari dukungan. Kata saya, cari dukungan itu harus baik-baik dari sekarang. Lalu saya nasihatin begini, di mana-mana hampir rata-rata di Balikpapan ini pengurus ini atau masyarakat ini menjadikan ketua, menjadikan ketua atau siapa pengurus itu terkadang cuman hanya melihat titelnya dia atau melihat orang ini kaya atau gimana begitu. Padahal orang ini jarang ke masjid, tidak mengerti bagaimana di masjid. Karena dia punya titel atau dia kaya atau tokoh masyarakat gimana gitu, dekat-dekat pemerintah, dijadikanlah dia ketua atau dijadikanlah pengurus. Datang ke masjid gak pernah. Ke pengajian, ada pengajian masjid gak hadir. Itu tidak 1-2 saya dapati masjid-masjid yang seperti itu. Ujung-ujungnya nanti duitnya hilang dan sebagainya dan seterusnya. Orang yang mengurus masjid itu adalah orang-orang yang sering ke masjid, orang-orang yang sering hadir di majelis yang ada di masjid. Itu yang dijadikan pengurus. Untuk masalah surat menyurat itu gampang, bisa belajar. Nah itu terkadang harus diperhatikan masalah seperti itu. Baik ya, kita lanjut ya. Nah, jadi secara umum nih, kalau ada pemimpin, maka dia berhak untuk memimpin di situ, di wilayah tadi. Artinya di wilayah kekuasaan dia. Seperti RT, kemudian naik ke atas lurah, camat, wali kota, gubernur. Ya, kalau ada bupati dulu baru gubernur, kemudian menteri, kemudian presiden. Semakin tinggi jabatannya dia, semakin besar wilayah yang dia kuasai. Ketika dia jadi pemimpin di wilayah tersebut, ada masjid
atau musola di bawah naungan dia, maka seorang pemimpin ini boleh untuk maju ke depan jadi imam. Disuruh atau tidak disuruh, dia berhak untuk jadi imam. Dengan catatan bacaannya bagus di dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Walaupun orangnya fasik, walaupun orangnya ini korupsi, walaupun orangnya fasik, itu urusan dia. Tapi untuk keberhakan dia yang paling berhak. Walaupun dia masih muda. Paham kira-kira ya? Nah, jadi bacaan huruf itu harga mati. Baik itu secara umum. Lanjut yang kedua. Orang yang memiliki rumahnya sendiri sekalipun dia menyewa. Ini secara khusus ya. Atau meminjam, atau dia mendapat wasiat untuk mendiami rumah tersebut. Baik, kemudian yang kedua secara khusus. Kalau tadi secara umum, ini keberhakan seorang jadi imam, seseorang yang jadi imam secara khusus. Siapa itu? Pemilik rumah. Jadi kalau kita datang ke rumah seseorang, kemudian orang itu mengadakan sholat berjamaah di tempat dia, maka yang punya rumah itu paling berhak untuk jadi imam. Asalkan bacaannya bagus. Walaupun dia bukan seorang ustadz, orang biasa saja. Kalau ada kiai atau ustadz atau habib datang ke rumah orang tersebut lalu mengadakan sholat berjamaah, yang punya rumah langsung mau maju, ustadz, kiai dan sebagainya, jangan merasa tersinggung karena dia yang punya rumah. Paham kira-kira ya? Begitu juga umpama komunitas-komunitas seperti pesantren, seperti madrasah, itu yang paling berhak adalah pengasuhnya, ketuanya, pengasuhnya di situ. Mudah ya? Nah, saya kalau di pesantren ada tamu umpama ada habib sefulan, ada ustadz kiai sefulan datang dan sebagainya. Saya jadi imam. Saya suruh pakai pas ini Pak. Pemerintah, pejabat-pejabat datang ke pesantren saya. Saya yang jadi imam. Kenapa? Yang punya pesantren saya. Ketuanya saya, pengajar saya jadi imam. Nah, kecuali saya persilakan. Saya melihat orang yang ini habib, pantas dan sebagainya. Fadhal ya habib untuk jadi imam. Tapi kalau saya tidak suruh, saya jadi imam, tidak ada boleh yang marah. Memang keberhakannya adalah secara khusus seperti itu. Mudah dipaham kira-kira? Nah, begitu yang menyewa rumah, kemudian yang yang mendapatkan wasiat atau yang dikuasakan ya, yang punya yayasan menguasakan satu madrasah atau satu pesantren. Di pesantren itu atau di madrasah itu ada ketuanya, ada kepala sekolahnya. Yayasannya menyerahkan kepada ini untuk mengelola tadi. Kepala sekolahnya berhak untuk jadi imam. Atau di instansi pemerintah, ya di kantor kan, ya kantor apa saja. Ada salat berjamaah di kantor-kantor kan banyak tuh, ada musholanya dan sebagainya, kantor instansi pemerintah atau swasta. Kemudian salat berjamaah, pemimpinnya berhak untuk jadi imam. Walaupun anak buahnya atau ada tamu yang lebih bagus bacaannya daripada dia, maka yang paling berhak untuk jadi imam adalah orang yang menguasai wilayah tersebut secara khusus. Tempat ya, bukan wilayah ya. Mudah dipaham kira-kira? Nah, seperti itu. Makanya kalau ada kiai, biasanya kalau ada habib bertamu dengan satu rumah, saya melihat tuh ulama-ulama yang dari Hadramaut kalau ngadakan salat berjamaah di rumah, habib ini nggak mau langsung, ya ahlul bait, sahibul bait, fadhal imam. Habib katanya, antum aja. Ketika sudah diserahkan, sudah habib ini. Itu adab itu. Itu adab seperti itu. Baik, lanjut. Atau ada seseorang yang lain mewakafkan rumah kepadanya, maka dia boleh sendiri bermaju untuk menjadi imam, atau dia menyuruh orang lain untuk menjadi imam. Nah, tadi kita sebut kayak menyewa rumah, yang mewakafkan dan sebagainya. Maka yang berhak adalah yang memiliki kepemilikan atau barang tempat tersebut, itulah yang paling berhak untuk menjadi imam. Ada orang mewakafkan tanah untuk bangun madrasah atau bangun masjid, berikan kepada satu yayasan, ketua yayasan ada, maka yang berhak adalah ketua yayasannya. Nanti kalau datang yang mewakafkan datang, tidak ada berhak lagi dia, kan sudah diwakafkan.
Nah itu yang repotnya kalau orang mewakafkan sesuatu itu loh. Itu yang repotnya. Terkadang ikut campur juga. Oleh karena itu saya melihat beberapa pengalaman di Balikpapan ini. Ada orang mewakafkan tanah ke satu pesantren yayasan. Pertama aman-aman saja, tapi ketika pesantrennya sudah ada muridnya, bangunannya ada, kemudian punya usaha dan sebagainya, yang mewakafkan ini datang. Langsung kowar-kowar, kepingin juga ikut menjadi pengurus dan sebagainya. Akhirnya menjadi ketua dan sebagainya. Ini kalau sudah diwakafkan kepada orang yang menerima wakaf, maka yang mewakafkan ini jangan lagi ikut-ikut apa begitu loh. Nah kecuali seandainya memang dia yang mewakafkan di yayasan, dia juga yang diangkat. Nah itu lain masalah. Nah oleh karena itu dari pengalaman seperti itu, tanah pesantren yang saya bangun 5 hektar di Amburawang itu, saya beli tanah tersebut dari sumbangan teman-teman jamaah, kumpulkan duitnya sampai mengeluarkan duit pribadi, kita beli, saya beli. Setelah saya beli, saya wakafkan lagi. Saya wakafkan kemana? Wakafkan ke yayasan saya, yayasannya punya saya juga, yang mau menerima wakaf saya juga. Artinya tanah ini statusnya wakaf, sertifikat wakafnya keluar, kemudian aman, tidak ada lagi yang bisa mengganggu gugat. Hatta kalau pemerintah ingin mengambil tanah tersebut untuk kemaslahatan yang lain, tidak bisa serta-merta mengambil kecuali ada tanda tangan 3 menteri. Menteri dalam negeri, menteri apa tuh, ada 3 menteri tanda tangan. Tidak sembarangan. Dan tidak bisa diwaris-wariskan, tidak bisa dijual belikan lagi wakaf ini. Udah dipaham kira-kira ya. Dan untungnya kalau tanah wakaf itu tidak ada pajak sampai hari kiamat. Tidak ada pajak, tidak ada pajak tanah apa bumi itu tidak ada. Tidak tahu kalau nanti pemerintahnya berganti, ya pulang tuh. Saat ini sampai hari kiamat tidak ada pajak. Kebijakan pemerintah seperti itu. Nah banyak di Balikpapan pesantren, kisahnya hibah tanahnya. Hibah. Yang menghibahkan masih hidup, tapi setelah meninggal ributlah ahli warisnya ingin merebut tanah tersebut. Berkelahian, beributan. Tidak 1-2 pesantren di Balikpapan. Atau kisahnya wakaf, tapi nggak ada surat wakafnya, nggak ada surat wakafnya. Lalu ahli warisnya mengambil paksa dan seterusnya dan seterusnya. Tanah mahal sekarang, apalagi dekat IKN, pintu gerbang IKN Balikpapan. Beributan akhirnya. Ada satu pesantren di Balikpapan, saya tidak sebutkanlah pesantrennya, yang punya tanah lain, yang membangun lain, gurunya lain. Meninggal yang punya tanah, meninggal pimpinan pesantrennya, ribut. Yang punya tanah keluarganya ingin mengambil, yang membangun pesantren tidak bisa lagi berkutik karena bangunannya di atas tanah. Nah, akhirnya yang guru-gurunya keluar membawa murid-muridnya, habis pesantrennya. La yamutu wa la yahya. Enggak ada mutunya karena enggak ada biaya. Habis. Tutup buku pesantrennya. Enggak tahu sekarang masih ada apa enggak? Tutup. Besar pesantrennya, bangun gedungnya gede-gede 3 tingkat, 2 tingkat gede. Besar. Nah itu. Ribut begitu. Enggak 1-2 pesantren begitu. Ada beberapa saya catatan di Balikpapan. Nah atas pengalaman seperti itu, maka tadi tidak lagi kita mencari-cari celah yang bisa menjadikan status tanah itu enggak jelas. Ala kulli hal ya seperti itu. Nah jadi itu dulu secara pembuka awal. Jadi kita bicara yang berhak dulu, bukan yang afdal. Nanti yang afdal urutan yang berikutnya. Ada yang berhak itu secara umum seperti pemimpin tadi, ada yang secara khusus. Nah, bagaimana kalau ada seandainya wali kota datang ke rumah seseorang? Umpama ada wali kota datang ke rumah saya pemilik rumah, atau pejabat datang ke pesantren saya pemilik pesantren. Ya.
Siapa yang berhak jadi imam? Saya atau wali kota tadi? Kira-kira siapa? Pengurus pesantren. Ya saya ibarat kata. Kenapa loh pesantren saya? Saya bayar pajak ibarat kata, saya taati pemerintah. Kenapa? Ini milik pribadi ibarat kata, artinya milik kepemilikan pribadi atau yayasan. Maka saya yang paling berhak. Nah, tapi kalau seandainya itu di bawah naungan pemerintah, seperti umpama ada madrasah yang bangun pemerintah, bahasa kita apa ya, negeri atau apa gitu kan ya, atau swasta di bawah naungan Kemenak dan sebagainya, bangunannya dibangunkan pemerintah dan sebagainya dan seterusnya, atau masjid dibangunkan pemerintah dan seterusnya, maka siapa yang menjadi pemimpin di situ ketika datang ke masjid itu, maka dia yang paling berhak untuk jadi imam. Paham kira-kira ya perbedaan-perbedaannya? Ala kulli hal seperti itu dulu. Nanti kita sambung lagi setelah hari raya. Orang-orang yang paling afdal, urutan-urutan orang-orang yang paling afdal jadi imam. Siapa itu? Insyaallah kita lihat dan kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.